Mokondo, modal kopi doang. Weh, sungguh judul yang bagus. Agak sedikit maksa. Ya, sungguh judul yang orisinil. Iya. Memang kalau soal orisinalitas Imam Darto juaranya. Saya mah karir saya juga lebih bagus daripada Dimas Danang kan? Betul, Iya. karena Danang mau jadi seniman. Mokondo episode pertama kali ini. Oh, ini episode pertama? Episode pertama. Wah, luar biasa. Tapi ini hanya akan ada kalau ada sponsor. Oh gitu. Gitu. Bagus. Saya Jadi, dukung. Belum tahu episode kedua kapan lagi. Ya bagus, saya tidak punya acara-acara YouTube bersponsor. Nah, itu Anda kurang jago jualannya, Pak. Ya, saya memang kalau bikin YouTube hanya mencari kepuasan batin sih. Tidak kepuasan material ya. Tidak. Iya. Tapi Mokondo ini adalah sebuah obrolan ya, karena modal kopi doang aja kita bisa ngobrol banyak sekali. Kalau bicara Bapak yang satu ini, Soleh Solihun, Iya. kita ini sebenarnya sejarahnya cukup panjang. Panjang. Sebenarnya cukup panjang nih, gue dengan Soleh ini cukup panjang. Kalau ditarik urut ke belakang, Bapak Soleh Solihun ini adalah kritikus pertama siaran saya. Iya. Zaman Twitter masih rame ya. Zaman Twitter masih rame. Dia nge-tweet, siaran apaan sih nih, bra bro. So asik. Wih. Enggak, gue bilang bukan gitu. Gue Apa? bilang intinya gue kayak capek denger orang siaran dalam 1 menit bra-nya banyak banget aja, gue capek karena. Tapi itu justru itu yang membentuk generasi waktu itu. Jadi akhirnya bro tuh itu gara-gara siaran gue sama Danang loh. Iya, tapi gue capek dengernya, anjir bra anjir. Emang lu ngeselin ya? Kenapa? Desta juga kesel sama lu kan gara-gara lu albumnya 10 to 5 10 to 5 Club 80s. Emang jelek kan? Iya sih. Cuma nih Anda kadang-kadang tuh terlalu vokal dalam bersuara sehingga Ya, kamu tidak mengaca pada diri sendiri. dimulai dari itu kita tarik urut ke belakang. Bapak ini Tapi gue tanya, apakah ada pengaruhnya setelah gue nge-tweet itu ke dalam kalau kayak lu siaran, apakah lu jadi sedikit dikurangi bronya? enggak. Ya Cuma udah. waktu itu sempet rame itu. Masa sih? Maksudnya sempet rame di antara kita. Oh. Wih, Soleh nge-tweet gini. Wah, anjing juga lu, Le. Gue bilang, "Lau sokap nih." Lu waktu itu siaran di Indika ya? Kayaknya sih, iya ya, gue Iya kan? pagi. Iya, Kalau- siaran di kalau- Indika. kalau- Terus siarannya nggak ada pendengarnya lagi. Banyak kan pendengar gua. Ya iya dong, radionya kan lebih terkenal Prambors. Iya sih. Itu sejarah awalnya, terus juga banyak ternyata perbuatan Bapak Soleh ini walaupun kecil ternyata impactnya besar kayak hidup saya. Seperti tadi yang brabo itu saya agak sedikit dendam gitu kan. Desta sama lah kayak Desta dendam ke dia masalah mengulas Club 80s yang Sampai jelek. sekarang kayaknya. Sampai sekarang dia dendam sekali. Iya, baru gara-gara iya. lu ngulas di Rolling Stone. Di tracks. Di tracks. Iya. Lu Kalau bilang? Vincent udah legowo kayaknya Vincent. Udah Iya. menyadari bahwa albumnya jelek. Iya. Kalau Desta kayaknya masih marah sampai sekarang. Iya betul. Dia selalu ngungkit terus. Kalau gue sih udah gue lepaskan. Karena dia memberikan satu predikat baru ke gue yang jadi sebuah rezeki. Apa itu? Haji Endorse. Oh. Haji Endorse dia ngasih dia loh. Saya tidak akan pernah lupa. Jam 1 siang, panas terik siang hari bolong di matahari Lombok ya. Iya kan? Iya. Waktu itu kita motor bike Oh iya. ke Lombok karena kita menghibur korban Iya, gempa. gempa kan, kita menghibur korban gempa. Bapak ini stand up, ya udah di depan ibu-ibu anak-anak kecil. Dibilang wah ini Darto nih, hajinya aja Haji Endorse. Wah, saya diketawain ibu-ibu Lombok. Tapi itu melekat loh ke saya. Emang gua pertama kali ya ngomong gitu ya? Itu dari elu. Berarti ucapan gua bagus dong ya. Bener. Dan sejak saat itu endorsean saya terus Pak. Alhamdulillah. Bolu, yang gitu-gitu tapi Ada duitnya enggak? enggak. Dessert. Tapi minimal saya makan siang, makan malam tuh aman. Oh, pantesan story-nya Darto tuh ada aja. Terima kasih nih, anaknya disuruh nyoba. Enak. Itu kan branding. Oh, Branding ada bantu bentuk juga. Iya kan? Haji Endorse itu. Tapi akhirnya setelah sekian lama saya bisa membalaskan dendam saya. Dan itu yang akan kita obrolin hari ini.
Akhirnya saya penulis baru. Yaelah, baru sekali nulis film bisa ngalahin seorang Soleh Solihun. Berapa kali nulis film? 2. 2. Yang pertama apa? Mau jadi apa? Yang kedua? Reuni Z. Reuni Z. Reuni Z juga gue seharusnya di casting lah gitu. Iya ya. Tapi nggak dapet ya. Tapi produser menganggap Imam Darto belum terkenal. Gue inget banget tuh castingnya, ya Allah. Gue udah harapan banget. Wah, kayaknya gue dapet nih. Ternyata tidak. Kalah sama Surya Saputra. Anda termasuk dalam pemenuhi apa pembentukan keputusan bahwa saya diterima atau tidak? Gue yang menyarankan, Pak, ini aja Imam Darto, gini-gini nih, penyiar, presenter, apa di net, gini lucu orangnya, bisa main, gini. Terus ya produser cari yang nama yang lebih terkenal deh. Itu pun saya juga waktu Reuni Z tuh gue udah datang ke castingnya, terus gue casting sepertinya oke gitu lah ya, ada harapan gue tuh. Iya, Tiba-tiba dikabarin nggak jadi. Karena Gue pikir ternyata wah ini gara-gara Soleh nih. Enggak dong, Brengsek. gua yang menyarankan lu justru, Pak ini Pak Imam Darto aja, Pak. Ya terus tiba-tiba si Pak Sunil, Sunil. Pak Sunil Rapi bilang coba kita cast yang lain deh. Ternyata Surya Saputra jadwalnya kosong. Ya, kalau kita melihat ya, coba Saya bandingkan. juga kosong. Enggak, coba kita bandingkan. Coba posisikan Anda di sisi produser. Iya. Di saat yang bersamaan ada Surya Saputra dan Betul. Imam Darto. Betul. Waktu sama-sama kosong, budget Budget bisa beda-beda dipenuhi tipis. dua-duanya. Iya. Apakah produser akan memilih Surya Saputra? Tentu saja. Iya sih. Saya pun juga mungkin kurang lebih Surya Saputra aja sih. Tapi itulah ketika saya merasa bahwa saya tidak bisa menjadi seorang aktor. Oh. Saya akan menjadi puppet master Oh. yang memainkan aktor-aktor ini. Kesempatan itu datang, saya menjadi penulis Pretty Boys dan boom, sukses Pretty Boys. Box office mengalahkan Mau Jadi Apa, Reuni Z. Wah. Kalah semua. Iya. Reuni Z berapa? 149 149.000 bos, tidak balik modal. balik modal, tapi mungkin tidak untung ya. Balik modal. Modalnya Balik kecil modal. sekali dong. Kan dijual ke TV Oh, ke oke. platform-platform digital. Cuma nutup aja kayaknya sih. Iya. Soalnya si Pak Sunilnya sih tidak ada dendam sama gue ya. Terlihatnya seperti mungkin Itu Ya pikirannya apa ketika dia memilih lu untuk jadi penulis skenario? oh dia yang minta justru. Lu nggak ada background sama sekali jadi penulis skenario kan? Iya, tapi kan gua waktu itu nulis bertiga sebetulnya. Sama temen gua, Aga dan Ogi. Oke. Dia udah nulis banyak film waktu itu. Kalau mau jadi apa ceritanya dari gua, nulis bertiga, Aga Ogi sama gua. Reuni Z murni cerita si Aga Ogi. Gua cuma nimpalin yang ceritanya Komedi-komedi. dikesinin. Ya, ceritanya dikesinin, karakternya begini-begini gitu. Ya, karena yang ngelihat si Pak Sunilnya pengen banget gue yang nulis dan ini Dan menyesal kan dia? kayak ya mudah-mudahan sih enggak. Kalau dia tidak menyesal, Anda akan nulis lagi. Buktinya tidak. Iya, mungkin. Reuni Z 149.000. Mau jadi apa? Kurang lebih dikit sih itu, di bawah Reuni Z lah. Serius? Iya. Jadi mereka di combine pun tidak nyampe 300.000. Tidak. Anda tahu kan Pretty Boys itu 800.000? Ya, saya tahu itu berkat ada Vincent Desta. Iya sih. 800.000 dan itu kita kehajar demo besar-besaran lagi. Iya. Demo waktu itu tahu kan, yang demo 2 hari yang rusuh banget itu. Iya. Itu kalau nggak ada demo itu tembus 1 juta, yakin gua. 2 hari kehajar itu cuma 800.000. Iya, tapi kan lu ketolong Vincent Desta. A good movie has to be a foundation, a good foundation on top of it. And that's a good story, bro. Ceritanya dari siapa? Dari mereka sih. Ide dari siapa? Enggak, ide itu dari Tompi. Tompi. Dan lo tahu kan, Tompi kan nggak lucu kan? Ya, Tompi kan penyanyi lah ya. Betul. Dan wah, begitu gue dikasih, lo tau nggak begitu gue dikasih ide cerita Pretty Boys, awalnya bukan Pretty Boys, apa ya? Lupa gue apa, jadi banci atau apa gitu. Judulnya katro banget ya.
Lo tahu dong Tompi kan? Tompi emang jokesnya di situ gitu. Dia tuh sekarang kalau jokes tuh masih kayak kacamata di masih gitu. Jadi banci. Lupa gua apa banci-banci hore atau apa gitu deh, pokoknya yang judulnya katro. Jadi gitu dia pitch ke gua ceritanya. Ini ada dua best friends, sahabat yang mereka tuh merantau ke Jakarta. Nah, terus tiba-tiba mereka entertainer di desa, entertainer level desa lah, kayak gitu, MC atau entertainer level desa yang ke Jakarta. Terus tapi mereka terinspirasi menjadi banci dan ternyata malah laku. Lo tau nggak momen ini menurut ceritanya Tompi, turning pointnya dia mau jadi banci di kota tuh kayak gimana? Apa? Ada orang pakai wignya terbang terus ke kepalanya Vincent, terus Desta bilang, wah kita jadi banci aja. Sungguh tidak mau mikir. Sungguh, wow, jadi banci aja. Iya. Ayo. Ada wig terbang terus plak gitu. Wah, kita jadi banci aja. Wow. Tapi gue begitu di pitching sama Tompi kan gue bilang, keren banget Tom, keren. Akhirnya gue bikinin settingan emang yang realistik sesuai dengan industri sekarang. Berarti lu yang memasukkan konteks masa kini. Tangan emasnya tuh saya, Pak. Luar biasa. Makanya 800.000. Dan itulah kenapa, coba sekarang kita breakdown, kenapa Pretty Boys, sebuah karya yang semuanya debut produser, debut sutradara, debut penulis, malah lebih sukses dibandingkan ada Surya Saputra, Soleh Solihun. Ya karena mungkin nggak menarik aja ternyata film gua. Buat orang. Mau jadi apa tuh? Beneran mau jadi apa nih film? Nggak jelas. Tapi gua bangga sama Mau Jadi Apa, lucu filmnya. Menurut orang-orang Anda? yang nonton. Masa? Iya. Tapi lu tonton, silakan tonton di View. Kalau Reuni Z emang harus gua akui, produksinya terlalu mepet. Gua bikin film zombie ambisius, cuma 18 hari kerja. Nggak mungkin lah, gila. Iya, cuma kan waktu itu jadwal pemain nggak ada lagi. Terus budget. Ya. Kalau dari sisi cerita, gue lebih bangga Mau Jadi Apa, karena menurut gue Mau Jadi Apa tuh gue suka lagu-lagunya bagus. Ini subjektif. Tanya karena orang-orang, bercerita tentang Anda sendiri. Enggak, buat orang-orang yang nonton menghibur, lucunya dapet. Walaupun kata Ernest filmnya terlalu segmented. Karena ya udah mah gue ngebahas soal media cetak. Kan? Ya diri gue dan media cetak yang orang aja media cetak nggak peduli, ini media cetak kampus lebih nggak peduli lagi kali dengan ini persma. Tapi orang-orang yang nonton bilang film gue yang Mau Jadi Apa sih lucu. Tapi siapa yang mau menonton sebuah film yang merekam jejak karir seorang Soleh Solihun? Nah itu. Kalau Anda Nikola Saputra, itu orang menonton. Nikola Saputra yang misterius yang tidak pernah menampakkan wajahnya di sosial media, bikin film tentang dirinya, orang penonton. Ya kan namanya belajar kan harus tahu dulu, dialami. Betul. Setelah gua mengalami baru gua tahu kan. Betul. Jangan. Termasuk sang produser pun belajar, uangnya habis itu. Mau jadi apa? Nggak balik modal kan? Balik modal kan? Balik modal ya. Karena kan dijual ke OTT. Iya. Itu lagi. Ya mungkin tidak untung tapi tidak rugi. Iya. Tapi kan kalau Star Vision pasti dia, kalaupun rugi di film gua, kan dia untung di film Ernest. Oh, jadi balance. Iya. Balance. Anda diselamatkan oleh Ernest Prakasa, sudah situ saja. Iya. Apakah bisa dibilang Ernest Prakasa dengan Soleh Solihun seperti Imam Darto dengan Dimas Danang? Oh. Tapi Danang bikin apa? Dia jadi apa karya dia? Main gundala lewat doang. Gue udah nungguin lama-lama. Lah, gitu doang, Nang. Kalau gue kedip, wah, udah lewat udah. Walaupun keren, tetap kan film Gundala. Gundala keren. Susah, tidak semua orang bisa masuk. Tapi Betul. selain itu apa? Karya Danang dibandingkan karya Imam Darto. Apa ya? Dia saya nggak tahu saya. Ini. Apa? Puisi. Mana puisi Dia kan baca puisi dia. Baca puisi karya siapa? Rendra. Bukan karya dia. Bukan, dia baca aja. Iya. Itu pun di kamarnya. Enggak ada. Kan Imam Darto udah berkarya. Iya. Podcast Mas bagus. Film. Film. Sekarang ada lagi sama Tompi Iya, lagi. Tompi.
dengan line up-nya Gading Martin, Ariel Tatum, Anya Geraldine. Danang? Danang karya istrinya mungkin. Galabi itu bagus lagunya. Ya kan kita ngomongin Danang, bukan ngomongin Galabi. Mungkin dia menganggap istrinya adalah karyanya. This is my work of art. Ini kita ngomongin orang lain apa ngomongin Kan lu membandingkan gua dengan Ernest seperti lu dengan Danang. Kan gua tanya. Kalau gua jelas meskipun gua tidak laku, tapi karya gua ada kan. Film gua ada 2, Ernest banyak, Ernest laku, gua enggak. Kan lu mau membandingkan seperti gua Ernest, lu Danang. Nah, gua makanya nanya, lu laku, karya lu. Karya Danang apa gitu. Kan ini gua bertanya kalimat dulu. Iya. Jadi gua lagi. Ya kan gua nanya. Bener. Ketika lu membandingkan gua dengan Ernest, terus lu membandingkan lu dengan Danang, makanya kita harus takut-takut kan penonton bertanya, oh iya sih si Soleh bikin film nggak laku, Ernest laku. Nah, Darto bikin film dapat nominasi, terus filmnya laku. Nominasi lagi sekarang saya. Iya. Nah kan terus lu tadi membandingkan dengan Danang. Bener. Berarti Danang di bawah Anda dong? Ya kan gua nanya, makanya nanya, Danang ngapain sekarang? Danang ya latihan fisik dia. Ngapain? Itu yang push up bisa pakai gitu-gitu loh. Buat apa? Saya juga tidak tahu. Push up-nya gini dia. Gitu. Mungkin dia ingin jadi aktor laga. Martial art. Ya. Bisa juga. Dengan harapan di casting Iko. Wah. Kalau Iko bikin film. Iko Patrio? Waduh. Iko. Iya dong. Lawas sekali mainan saya itu. Kembali lagi ke Pretty Boys versus Mau Jadi Apa. Itu apakah daya tariknya kenapa film saya lebih sukses daripada Anda? Juga Anda harus mengakui bahwa salah satu daya tariknya adalah penulisnya bukan penulis sembarangan dong. Ya, masalah penulisnya sembarangan atau tidak harus diakui ceritanya bagus. Ceritanya bagus. Masalah yang lu ceritakan kan lebih relate sama banyak orang. Orang Bener. lebih ngerti dunia dunia TV, penonton bayaran, host banci. Itu kan orang mengerti dunianya seperti apa. Udah gitu kan Vincent Desta Ikut industri, terbawa arus. Vincent Desta kan memang sudah dicintai banyak orang. Yes. Banyak faktor lah selain cerita bagus. Hubungan anak dengan ayah. Iya, poster bagus. Iya. Sinematografi juga oke. Ya, sinematografi. Walaupun banyak blur. Kemarin kan gue ketemu sama Tompi barusan kemarin nih. Kemarin ketemu sama Tompi preview film yang selesai. Terus dia baru cerita, gue baru baru beli kacamata. Dia baru pakai kacamata. Jadi selama ini gue ngeliat TV, pas gue ngeliat TV, kok gue nggak bisa ngeliat teksnya ya. Akhirnya gue bikin kacamata, begitu gue pakai kacamata, gila terang banget ya, clear jelas. Gue bilang itu kayaknya gara-gara lu Pretty Boys ngeblur. Berarti dia lihat di monitor tuh fokus ya. Bagus nih. Pantesan dia nggak pernah komplain ke DOP ya. Iya. Karena buat dia itu fokus. Terjawab. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses belajar. Iya, nggak apa-apa. Kan terlepas dari apakah filmnya, ya namanya juga persoalan teknis, semua orang kan belajar. Tapi kan film lu lebih banyak yang nonton. Bener, faktanya memang film saya 800.000 penonton, box office tembus bos, itu. Tapi oke lah, kita sudah mengakui bahwa film saya lebih bagus daripada Anda. Saya mendapatkan nomine penulis skenario film terpuji Festival Film Bandung. Luar biasa. Anda pernah dapat nominasi? Dulu nominasi apa ya? Ada gue nominasi, tapi gue lupa apa ya. Lupa lah, gue udah pernah dapat nominasi, tapi nggak pernah menang. Tapi bukan sebagai penulis ataupun. Ya balik. Kalau stand up comedian mungkin lah dapat di stand up award, comic award. Nggak tahu, lupa gue pernah dapat nominasi apa gitu. Ya, anyway, sudah diakui bahwa dari sisi itu saya lebih superior. Karir saya lebih cemerlang. Tapi saya jurnalis pendapat penghargaan. Saya tidak peduli. Ya nggak apa-apa. Ini kan gua ngasih tahu aja biar ngasih tahu. Gua juga dapat penghargaan waktu jadi wartawan. Tapi sayangnya lu bukan wartawan, jadi gua nggak bisa nyombong. Tidak bisa eye to eye, apple to apple, tidak bisa. Untuk apa Anda nyombong? Kan kita lagi ngomongin konteks Anda penulis, saya penulis. Gitu. Kalau Anda mau ngomongin jurnalis, diadu sama jurnalisa. Beda. Itu horor. Horor ya. Iya. Berarti
kita sudah mengakui bahwa film saya lebih superior lah dibandingkan film beliau gitu. Jadi itu tujuannya memang nyombong ya. Memang tujuannya ini adalah nyombong gitu. Tapi menurut Anda nih kira-kira masa depan perfilman atau perbioskopan Indonesia di masa pandemi ini atau pasca pandemi ini bagaimana? Ya kayaknya sih banyak orang bikin film buat OTT ya harusnya sekarang ya. Karena Iya. kan OTT itu buat yang nggak ngerti kayak Netflix, GoPlay, GoPlay, View. Disney Plus, View gitu-gitu. Itu namanya OTT, over the top. Kayaknya bakal makin banyak PH yang bikin film buat mereka. Karena kan bioskop kalaupun nanti boleh buka kan paling kapasitas 50%. Iya. Jadi box office-nya nggak akan cepet kayak waktu itu, misalnya seminggu bisa 1 juta. Secepat-cepatnya paling seminggu 500.000 ya kan, Iya. karena kan kapasitasnya dikurangin. Ya mungkin bakal banyak orang yang bikin udahlah kita cari yang masuk akal aja, yang udah jelas misalnya dijualnya dibeli berapa sama ininya, meskipun nggak bakal Nggak sebesar. iya nggak bakal sebesar angka penonton bioskop, tapi minimal mereka udah punya kepastian, oke kita dapat duit segini. Tapi OTT tuh nggak ada duitnya, bro. Maksudnya secara gini, mungkin kita sekalian sharing aja. Film yang sukses, katakan 500.000 itu udah sukses dong. Iya. Sukses, ya kan? Itu pemasukannya bisa menjadi 500.000 kali 18.000 ya? Iya pokoknya banyak lah ya. 10M? MM-an adalah. 10M ada ya? Nggak tahu sih, gue lupa hitungannya. Pokoknya Pretty Boys itu kalau nggak salah dengan segitu sekitar 12M-an. Ya. Kalau produksinya sekitar 4, 5, 6M aja itu udah 7, iya, makanya jangan dibandingin. Tetap nggak mungkin misalnya bisa untungnya OTT nggak mungkin bayar 12M untuk satu film tuh nggak mungkin. Kalau yang main semacam yang bikin film semacam aktor Hollywood mah mungkin bisa sih. Kalau aktor Hollywood, ya kalau misalnya kita tuh kayak misalnya setahu gue nih seseliweran info yang beredar, Netflix aja pun membayar satu film tuh cuma 1M, Pak. Enggak, ada yang lebih gede tuh. Serius lu? Iya. Sampai 3, 4? Ya makanya itu filmnya Gading, Guru-Guru Gokil Oh, karena line up-nya. dijual ke dia. Enggak kan, ya itu kan Guru-Guru tergantung- Gokil berapa? Nggak tahu sih, coba aja tanya Gading. Kayaknya kan dia daripada nggak untung, Mending- daripada ya boncos. boncos mendingan untung sedikit. Yang penting balik modal dulu. 1M lebih tau. Lebih, tapi tetep aja 1M nggak bakalan balik. Iya, Bikin Pak. film kan sekarang 3M minimal. Iya, gua rasa ada loh OTT yang bisa mau jual beli 5M atau berapa M. Untuk film. Harusnya ada, ya tergantung negonya PH dengan itu. Series itu lebih menyedihkan loh. Ya kan? Iya, Series tuh bisa berapa? 200 juta? per episode. Heeh. Gua waktu kemarin di Hook, angkanya lumayan, satu episode berapa ratus juta dibelinya gitu. Iya, tapi maksudnya untuk Tapi sebuah produksi iya. film, untuk sebuah itu kan krunya sama dibayarnya. Iya, cuma kan gini, ini kan sebetulnya kan kayak kemauan PH, dia mau tetap berangan-angan punya untung gede nggak? Atau mendingan ya Survive udah, dulu. gua untungnya sedikit, yang penting gua produksi berjalan. Kan kalau produksi nggak berjalan kan kantor nanti Iya. iya. Cash flow berantakan. Iya, mungkin nanti pada saat kalau misalnya belum jelas pandemi selesai kan pasti udahlah kita bikin buat OTT aja. Memang untungnya nggak segede bioskop, Tapi tapi yang penting running, berjalan berjalan dulu perusahaan nih. kan. Ya mungkin dia untung 1M atau 2M kan setidaknya lumayan daripada nggak untung sama Daripada sekali. malah Iya. minus. Iya, ya mungkin bakal ke sana. Kayak beberapa PH yang gue tahu itu lagi nahan film-filmnya nggak mau dijual ke OTT karena mungkin secara hitung-hitungan aja udah rugi. Iya, tapi kan mereka yang masih yakin bioskop bakal Buka lagi. buka dan ditonton banyak orang, mungkin bakal buka nanti mungkin. Tapi recovery juga lama. Iya, kan belum tahu apakah orang berani nonton bioskop dan Langsung. gimana ininya. Udah gitu kan meskipun nanti dibuka bioskop Kapasitas. nggak boleh makan di dalam bioskop, penjualan kan berkurang. Nanti Iya. mungkin gimana? Ya belum ada yang tahu kan. Dan perlu diketahui juga nih buat yang lagi nonton, sebuah film Indonesia itu sebenarnya nasibnya tuh agak-agak naas ya, kayak anak tiri. Ya, Film Indonesia masuk hari Kamis, Rabu ya? masuk Kamis. Naik hari Kamis nih, naik layar hari Kamis. Kalau di first day nggak perform, langsung jumlah layarnya dikurangi. Iya. Contohnya misalnya di hari pertama berapa layar? Hari pertama misal bisa 30 layar. 30 layar. Kalau Itu misalnya- bagus itu. Itu bagus ya? Enggak 30 bioskop misalnya nih. Di Jakarta, kita ngomong Jakarta aja nih. Biar takutnya kalau ngomongin layar masyarakat kan bingung. Misalnya di satu kota kayak Jakarta,
Kalau film bagus tuh bisa dikasih 30 bioskop. 30 bioskop. 30 bioskop tuh satu bioskop bisa dapat berapa layar Iya, kan? Itu kan betul. kalau ngomongin layar bingung. Jadi Ya. misal nih film bagus dikasih 30. ya Jakarta doang nih. Hmm. Kalau film jelek kadang-kadang cuma 5 bioskop. Kasihan ya. Iya, karena Film jelek tuh ya bukan subjektif aja gitu. subjektifnya si punya bioskop yang dipikirnya ini mah kayaknya nggak akan laku deh. Iya. Ya udah dikasih 5 bioskop aja. Kadang-kadang bioskopnya cuma misalnya di Yang di Sleepy, Buaran, di mana yang pinggir-pinggiran yang Cijantung. iya, dan bahkan misalnya satu bioskop pun cuma dapat satu kali jam tayang atau 2 kali jam tayang. Kalaupun jam tayang jam 12 gitu. Ya. Itu sedih. Ya, misalnya hari pertama 30 bioskop. Itu hitungan perform tuh 50.000 ya kalau nggak salah ya, 50.000 penonton ya. Dia itu Di hari pertama. kalau nggak salah dihitung dilihat per bioskop. Hmm. Di satu hari misalnya yang nonton di bawah 10 udah pasti nggak ada besoknya. Serius? Misal nih di bioskop kayak Cinere Ya. ada film Mau Jadi Apa, misal satu hari 3 jam tayang. Kalau di total misalnya udah di bawah 10 orang sejamnya, Ya. udah pasti nggak ada besoknya. Jumatnya udah pasti bye. Iya. Itu sebegitu anak tirinya film Indonesia. Makanya itu kan algoritmanya ya. Bisa dibilang algoritmanya itu seperti itu. Jadi Kamis naik, kalau misalnya nggak perform, Bisa Jumat turun. Jumatnya dikurangin jumlah bioskopnya, Sabtu dikurangin, atau malah weekend udah hilang sama sekali. Ya, padahal orang pengen nontonnya weekend. Yes, padahal orang pengen nonton weekend. Makanya beberapa produser film yang berkantong tebal, mereka sudah menyiapkan satu budget dana untuk nahan film-film itu di bioskop dengan cara Beli tiket. beli tiketnya sendiri, mereka yang beli tiket. Ya makanya suka banyak gratisan bagi-bagi kan. Bener. Jadi makanya kan orang produser-produser atau pemain film suka bilang, ayo tonton di hari pertama. Ya, Ayo tonton di hari pertama Itu. supaya bertahan. Jadi buat kalian, ngapain sih? Kenapa sih gua mesti buru-buru? Ya itu. dan bikin film itu susah loh, Pak. Susah loh, serius susah deh. Susah banget bikin film. Ya Allah. Dari proses penulisannya tuh bisa berbulan-bulan. Draft bolak-balik. Terus kalau dari sisi penulis nih ya. Nih, ada visi sutradara, ada visi produser. Meeting, jebret. Susah nih gabungin visi penulis, sutradara sama produser. Berantem. Begitu akhirnya sudah mulai selaras nih. Selaras set. Oke. Udah mulai tahu kelihatan arahnya, tiba-tiba ada datang seseorang yang tidak tahu siapa. Mungkin dia kepala head of apa dari PH-nya. Dia duduk terus kayaknya nggak gini deh. Gini. Iya. Benar nggak? Kalau gua untungnya baru kerja sama 2 PH, Star Vision sama Rapi. Dua-duanya tinggal nggak pernah ada kepala-kepala lain. Cuma negonya antara gua dengan Pak Parwes atau gua dengan Pak Sunil, bosnya PH itu. Jadi nggak ada kepala-kepala lain yang ngomong. Nggak ada direktur lain ikut ngomentarin cerita. Jadi kalau di Star Vision sama di Rapi itu begitu. Yang penting gue langsung negonya sama brainstormingnya sama bosnya aja langsung. Jadi nggak banyak kepala. Memang di PH lain gue sering denger. Apalagi kalau PH korporat besar. Yes. Oh nanti ada ada si ini yang punya suara ini, yang punya Ya suara ini. alhamdulillah gue kerja baru sama dua PH yang memang udah enak gitu. Jadi ya berdebatnya sama satu orang aja langsung dan pimpinannya langsung. Dan sekali lagi kembali lagi ke poin saya bahwa bikin film itu susah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang menonton saat ini, jadi diapresiasi lah gitu kan. Banyak ekosistem yang harus dikasih makan di industri ini, sampai ke yang nodong boom, yang megangin apa namanya lampu apa segala macem, itu banyak harus dikasih makan, jadi disupport lah gitu. Ya makanya lu hebat. 800.000 itu keren kan. Jadi kalau ada yang tanya ngapain sih 800.000, bagus itu. Iya. Dan 800.000 yang menikmati siapa coba? Desta lah. Kita Desta sama Vincent ya? Desta sama Vincent. Kita mah enggak dikasih. Rumah dia renov mulu ya? Renov mulu. Oh, sekarang Desta lagi bikin rumah baru, bukan renov lagi. Di Kemang. Enggak tahu gua. Ya iyalah. Yang di Cipete itu enggak dia bikin rumah baru. Baru bikin hasil rumah. Pretty Boys ya. Ya hasil Pretty Boys bisa berapa M? 800.000 aja berarti 12 M. Kira-kira lah ya. Iya. Kalau misalnya Tompi pun dapat bonus, paling gede Tompi dapat bonus 1 Enggak, M. Tompi enggak dapat bonus. Cuma dibayar dong. Iya dong. Si Desta nggak ngasih bonus sama Tompi.
Setahu saya sih enggak sih. Lagi pula Kalian kan udah kaya juga Tompi. Tompi udah kaya ngapain Lebih sih? kaya dari Desta dia mah. Jauh. Desta kan nggak punya Ferrari. Pantesan tuh si Desta makin congkak ya karena dia Iya. kaya ya. Tapi Tompi kan dia permak wajah orang. Dosa nggak ya? Tidak syukur nikmat. Tidak. Alhamdulillah gitu menerima apa. Tapi dia pembelaannya selalu gini. Apa-apa. Lu pakai kawat gigi apa namanya? Gitu. Lu pakai apa namanya? Lasik atau apa itu apa namanya? Apakah tidak Tapi tidak kan menerima ciptaan Allah gitu. Kalau lasik kan buat kesehatan. Kawat gigi juga kan buat kesehatan. Kalau lu tonggos-tonggos kan Tapi nggak enak, Pak. estetik juga itu. Ya nggak tahu juga sih. Ya tapi kalau dia argumennya itu buat apa semua orang yang kurang indah harus dipermak, kenapa muka dia nggak dipermak? Itu. Gue bilang sama dia berkali-kali, Tom, hidung lu nggak mau dirapiin dikit, Tom? Iya. Dia kan selalu Iya. ngeritisi orang. Iya. Lu kayaknya perlu di filler deh. Bener, gue Mukanya- berapa kali dibilang sudut lemak terus Iya. muka gue udah ke tempat gue aja udah gue suntik botok. Iya, hidung lu dibenerin. Apa kan dia pasti kalau lihat orang ini bisa nih dibenerin. Iya, Nah, iya. muka dia dari dulu kan Bener. iya kan. Dan tinggi dia juga segitu-segitu aja. Ya, maksudnya secara wajah kan bisa diperbaiki. Bisa, Kenapa bisa. dia nggak meminta teman sesama dokter bedah plastik? Atau dia bikin sendiri aja. Berarti sebetulnya Iya. kita tuh nggak perlu. Iya kan, bener-benerin itu. Canggih nih, YouTuber bagus ada mikrofon pakai bulu-bulu. Ciri-ciri YouTuber kondang. Jangan dikasih tahu dong. Ini kan sengaja ditaruh situ supaya nggak kelihatan, Pak. Lu malah ngasih tahu lagi. Ya kan bagus. Alat. Permisi. Ya, saya dari Lenovo. Mas, sini dikit, Mas. Nggak masuk frame. Oke, permisi. Wah, ini beneran masuk frame banget. Permisi. Permisi. Ya. Ya. Saya dapat informasi nih untuk benerin laptop Bapak Imam Darto. Oh, Ya, saya dari Lenovo Premium Care. Lenovo Premium Care ini. Saya bisa tahu Anda dari Lenovo karena kaos Anda Lenovo, masker Anda Lenovo. Sini dikit. Kursi. Sorry nih agak ganggu syuting kita bentar karena ini kemarin jadi gini. Jadi gimana tuh? Ini Lenovo Yoga S940 saya. Duduk Mas. Lenovo Yoga S940 saya kemarin itu mati speakernya sebelah. Gitu, mati sebelah. Gini deh. Kita lihat flashbacknya. Ada flashbacknya? Ada flashbacknya. Canggih sekali itu Mbak Anda. Keren kan? Jadi kemarin tuh saya pikir wah ini bakal jadi konten. Jadi saya rekam dulu terus gitu deh. Ini kita lihat flashbacknya. Tuh. Wah, canggih. Coba ceritakan tadi saya di flashback ngapain aja? Anda nyeken barcode, Iya, terus Anda menghubungi Lenovo ini Premium rusak. Care. Ya. Itu kemarin dan hari ini langsung datang karena datangnya H+1 ya, Mas? Iya, H+1. Ya, next business day kita datang. Karena kan laptop saya laptop premium. Oh, Yoga premium. S940 ini premium. Kenapa premium? Karena mahal, Pak. Ya kalau mahal dong, matu. Ini harganya 20 juta lebih loh. Mahal banget. Betul. Iya. Mana sini? 20 juta. Bentar, ada produk knowledge-nya. Sini dulu. Handphone saya lagi di charge. Harga ini berapa nih retailnya, Mas? Sekitar 20 jutaan lebih sih. Tuh, Saya juga 20 jutaan lupa lebih. ini ya. 20 juta. Dan ini saya beli tahu. Serius beli. Beli saya. Anda kaya ya? Iya dong. Saya beli, terus saya dikasih satu lagi sama Lenovo, jadi saya punya dua. Jadi apa? Kenapa 20 juta sampai 20 juta itu apa kelebihannya? Karena ini sudah dibekali Intel Core i7 prosesor, guys. Dan nanti ada super tulisannya juga di sini.
Saya nggak boleh kasih tahu itu ya. Harganya 24.999. Sudah dilengkapi dengan Microsoft Office Home dan Student 2019 asli dan seumur hidup. Oh, jadi nggak perlu nambah lagi duit buat beli. Tidak dong. Tidak perlu. Jadi tidak perlu. Udah include semuanya di situ. Ini tipis, layarnya juga curve tuh, curve. Kayak layar handphone, lihat. Nggak ada bezelnya, Bro. Oh, iya. Keren kan? Betul, nih. Tipis sekali itu. Baterainya Berapa? tahan 10 hari. Serius? Kalau nggak dipakai. Semua juga gitu. Oh gitu ya. Baterainya tahan 10 jam, guys. Gitu. Sekali ngecas. Dari full. Sekali ngecharge, iya benar. Tapi gini Mas, ini salah satu yang pengen gue ceritain juga si Lenovo Premium Care ini. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau lo membeli semua line up yoga. Iya, semua line up yoga itu udah termasuk udah dapet layanan premium care. Lenovo Premium Care gitu. Karena yoga ini kan adalah bisa dibilang flagship produknya mereka, si yoga ini. Jadi itu untuk orang-orang premium seperti gua lah. Untuk penerima award, untuk penulis skenario yang udah nonton Pretty Boys, Mas. Pretty Boys belum. Bagus. Ini aja belum nonton, saya udah 800.000. Bisa bohong aja nggak Mas kira-kira? Bilang udah gitu. Saya nontonnya udah komen. Wah, ya. Berarti dia bukan penggemar Vincent Desta. Iya, benar. Dia bukan Tonight Show garis keras. Bener. Nah, karena si Lenovo Premium Care ini adalah sebuah layanan yang premium, Sungguh menjelaskan ya. makanya setiap yang beli yoga ini bisa langsung melakukan apa yang saya lakukan. Nggak usah harus dibawa ke service center ya. Nggak perlu. Jadi itu bedanya antara garansi biasa dengan premium itu, kalau yang layanan premium care itu layanannya 24 jam dalam seminggu. Jadi setiap hari itu Mas Darto bisa telepon aja ke layanan Lenovo Premium Jam Care. 12 malam pun bisa. Bisa. Jam Gitu. 3 pagi pun bisa. Kayak bisa karena 24 jam dalam seminggu, 24 jam kali 7. Tuh. Jadi setiap hari. Setiap hari. Dan Iya. akan datang 24 jam Iya, next business day-nya. Iya, jadi nanti langsung dijadwalkan oleh tim kita untuk on-site repair gitu. Jadi, Karena ini adalah nyawa saya, Mas. Luar biasa. Ini tempat saya menuangkan ide-ide kreatif saya. Dari sinilah menghasilkan film ratusan film juta. Wih, saya tak tahu nggak Mas saya sekali nulis film dibayar berapa? berapa ya? Ratusan juta, Wah, Mas. luar biasa. Luar Jadi biasa. modal 24 Luar juta biasa, mah luar biasa. Biasa. Ya. Nggak seberapa. Tapi ada yang masih baru DP, Mas. Term-term selanjutnya mentok di pandemi nih, Mas. Gimana nih? Tapi kembali lagi ke Premium Care ini, bisa ini masalahnya apa Mas kira-kira Mas? Oke. Ini nggak ada suaranya. Apa? Satu speakernya nggak Iya, nyala. ya, speakernya mati sebelah. Kalau saya sempat Google sih Mas. Katanya mungkin itu drivernya doang. Oh, oke. Nah, tapi driver saya baik-baik aja kok. Itu supir, itu supir. Oh, Ini super. Oh iya, terdengar mendem sedikit ya yang Iya. terdengar mendem ya. iya. Ya, jadi kayaknya permasalahannya ini ya Mas Datu, kayaknya bukan hardware-nya. Jadi setelah saya cek, ini permasalahannya ada di software yang harus diinstal ulang. Saya boleh install driver soundcard-nya dulu. Boleh, Iya, silakan. iya. Saya install dulu ya. Jadi nanti kita lihat perbedaannya apakah masih mendem apa enggak. Ya, ini installnya cepat sekali ya. Jadi Iyalah, cepet. Iya. Lenovo Yoga S940. ya, jadi ini udah terinstall dengan sempurna. Kita coba lihat perbedaannya apakah masih mendem apa enggak. Kita Coba, boleh saya- YouTube apa ada Saya file YouTube ntar copyright. Oke, apa ada file video atau sound yang bisa Kalau saya didengar? itu belum. Terima kasih kepada anak-anak Wih, Yogyakarta. keren. Ada YouTube di dalam YouTube. Foto-foto sudah. Iklan, nak aja lo. Mantep Mas. Gimana suaranya? Suaranya mantep. Udah nggak mendem ya? Enggak dong. Iya. Wih, keren. Kelihatan guys. Mantep Mas suaranya. Sudah kembali lagi. Kelihatan guys. Jadi udah nggak mendem lagi ya? Enggak. Jadi itu berarti masalahnya ada di Ada di software. Di drivernya di itu. drivernya. Jadi kita tidak perlu pergantian part, hanya diinstal ulang aja drivernya, udah bisa lagi dipakai. Tapi kalaupun harus ada yang diganti part, misalnya nih ada dari para pengguna Lenovo yang masalahnya lain dan perlu diganti partnya, langsung dibawain partnya? Iya, jadi teknisi langsung datang berserta dengan spare partnya. Jadi langsung dibenerin saat itu juga di tempat. Keren. Wah, luar biasa. Ada juga loh yang namanya ini asisten itu start assistant. Jadi Apa? Start assistant. Start assistance. Iya, jadi kalau misalkan teknisi yang nggak mau dijadwalin onsite,
Jadi Mas Darto bisa telepon aja, nanti di remote sama dia. Oh. Hah? Di remote. Serius? Tapi Dia dari sana terus ngendalin komputer. bukan ngendalin, tapi dipandu. Jadi Oh. dipandu untuk untuk ngebenerin gitu loh. Misalkan klik-klik apa atau gimana, nanti dipandu sama call center atau dengan chatting gitu. Ya ibaratnya Oh. punya temen yang ngerti komputer kita Ah. telepon kan. Oh iya benar. Iya. Iya. Bro, kenapa ya komputer gue, Bro? Coba lo ini deh, lo nih. Oh iya. Oh Iya, gitu. iya. Keren. Tapi kalau misalkan dibutuhkan onsite datang ke tempat Ke pakai tempat. website, nggak bisa juga gitu loh. Dan kalau misalnya ada yang butuh diganti layarnya, keyboardnya atau Iya. dalam-dalamannya itu bisa. Bisa, jadi diceritain aja kronologisnya kayak gimana. Kalau misalkan dibutuhkan pergantian layar, langsung datang nanti spare part layar sama teknisinya langsung dibenerin di tempat. Keren. Baiklah kalau gitu. Terima kasih Bapak Bapak Gary. Gary dari Lenovo Premium Care. Layanan ini Ya. 2 tahun loh. 3 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun loh. Iya. 2 tahun, guys. 2 tahun sejak pembelian. Pembelian Iya, dong. Ada bukti pembeliannya. Gitu. Sejak pembelian, guys. Jadi bukti pembeliannya jangan sampai hilang gitu loh. Dan ingat ya, ini Lenovo Premium Care hanya berlaku untuk para pengguna Lenovo lineup Yoga yang Maksudnya yoga udah otomatis sudah premium care. Otomatis. Cuman ada juga yang premium care tapi bukan yoga gitu. Oh, Iya. pokoknya yang 20 juta ke atas lah. Nah, saya mau bilang gitu nggak enak. Ngerti loh. Yang mahal ya. Yang mahal. Makanya premium lah. Ya. Tahu sendiri lah. Ya. Kalau lo masih beli yang 5 jutaan atau 10 juta pengen premium, tahu diri lah. Mas Gary Enggak, punya baju apa lagi yang mereknya Lenovo? Cuman ini doang. Nggak kirain ada setelan kemeja atau batik Lenovo. Ada sih di rumah kaos. Kaos Lenovo ada. Kaos Lenovo. Kaos event Kaos ada yoga. kaos event. Kaos event ada ya? Kaos produk ada produk misalnya yoga apa gitu. Ada. Yoga Slim 7 ada ya pasti ya? ID ada. Apalagi? Butuh brand ambassador nggak? Seperti butuh. Butuh kan? Nah, ntar kita ngobrol-ngobrol lah. Saya aja, yang ini nggak pernah dapat. Kenapa emang? Nggak pernah dapat nominasi dia. Kalau saya kan Tapi penulis kan skenario saya film. juga butuh ini kalau dikasih sih saya akan dengan senang hati menerima. Loh. Tapi yang 20 juta ke atas ya. Wah. Kalau mau ngasih ke saya. Kamu kan level gitu kemarin kan? Itu kan speaker, bukan komputer. Kan Oke. mereka tidak punya produk komputer. Iya oke. Saya kan baru dapat speaker. Iya oke. Oke, Mas. Terima kasih Mas. Iya. Mas bahagia di Lenovo, Mas? Lumayan. Alhamdulillah bahagia. Oh, bahagia. Apa yang membuat Mas bahagia di Lenovo? Ya pekerjaannya saya suka. Terus sama saya passion saya emang di sini. Di Lenovo passionnya? Iya. Kalau ada tawaran dari brand lain, Anda kira-kira akan pindah nggak kalau gajinya 2 kali lipat? Kalau bicara passion, Anda tidak mikirin gaji dong. Betul. Gimana kira-kira? Saya orang yang loyalitas. Bagus. Iya, iya. Jawaban yang bagus. Tahu kita ketemu di brand lain. Loh, Mas bukan yang di Lenovo. Jangan begitu. Oh iya. Oke, Ya, Mas Gary, terima kasih. Iya. Iya. Mas, kursinya bisa dibawa nggak Mas? Kita mau syuting lagi nih Mas. Bukannya udah closing ini? Iya udah, kita tinggal closing nih, closing. Tonton dong, mau jadi apa di View? Waduh, tonton lah. Pretty Boys di GoPlay. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Film mau jadi apa Itu itu? film pencarian jati diri. Semua orang pasti pernah bertanya mau jadi apa. Silakan tonton dong. Mungkin ada kata-kata terakhir nggak buat yang nonton saat ini? Ya pokoknya dukunglah, like dan subscribe supaya Darto seneng, Betul. supaya lu lebih banyak lah subscribersnya. Jadi Gua percaya- kan udah 258 nih. Cih, emang menit berapa lo AdSense lu tiap bulan? Gua mah nggak nyari duit dari YouTube, gua mah nggak gua monetize. Terus lo ngapain bikin YouTube? kok Lillahi nggak ada- ta'ala. Wow, alhamdulillah. Ikhlasnya sebegitunya. Kamu tahu apa? Awal. Saya itu dapat silver button Juli 2019. Terus? Ya, itu berarti 100.000 dong, silver Iya. play button dong. Iya. Itu begitu saya dapat nggak saya buka. Kenapa? Saya pikir ini akan menjadi konten yang baik. Saya akan buka 1 tahun kemudian. Dan kemarin saya baru buka. Menarik nggak konten? Biasa saja sih. Cuma yang ingin saya tunjukkan adalah Juli 2019 100.000. Terus? September berapa kemarin tanggal 8? 8 September 2020 159.000. Ternyata tidak bertambah dengan 1 tahun signifikan. cuma 59.000. Sementara Gading Martin 2 bulan sudah gold button. Gading Martin sehari aja udah 100.000 loh. Iya. Bisa dilihat levelnya ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih buat Lenovo yang sudah mensupport konten saya, dan konten Mokondo ini akan hadir di episode-episode selanjutnya dengan bintang tamu Sponsor-sponsor yang lain. Yes, dan saya tidak akan ngeluarin ini kalau nggak ada sponsor.
jadi sponsor, masuklah. Anda akan melihat betapa video ini banyak sekali views-nya nanti. Minimal 100.000 saya bisa jamin ini. Oh, jangan sesumbar loh. Kan saya bayar ad. Terus habis dong duitnya buat bayar air. Nggak apa-apa, yang penting kliennya seneng. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.